lagi, saya dari kelas 6 SIP 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecking order theory. Dalam keuangan perusahaan, pecking order theory atau model pecking order mengendalikan bahwa pembiayaan meningkat dengan informasi estimatis. Biaya berasal dari 3 sumber. Yang pertama, dana internal, kedua ada utang, dan ketiga itu ekuitas baru. Perusahaan memprioritaskan sumber pembiayaan mereka. Pertama-tama lebih memilih pembiayaan internal, kemudian utang, dan terakhir ekuitas sebagai jalan terakhirnya. Oleh karena itu, pembiayaan digunakan terlebih dahulu. Ketika habis baru kita menggunakan utang dan kemudian baru ekuitas. Pembiayaan internal bila tersedia dan utang lebih disukai daripada ekuitas jika pembiayaan eksternal diperlukan. Ekuitas akan berarti menerbitkan saham yang berarti bahwa kepemilikan internal di dalam perusahaan. Dengan demikian, bentuk utang yang dipilih perusahaan dapat bertindak sebagai sinyal kebutuhannya akan keuangan eksternal. Teori pecking order pertama kali dipopulerkan oleh Maersk dan Maju pada tahun 1984, mana mereka mendapatkan bahwa ekuitas adalah cara yang kurang disukai untuk meningkatkan modal, karena ketika manajer yang menganggap tahu lebih baik tentang kondisi sebenarnya dari perusahaan daripada investor. Akibatnya, investor akan mendapatkan nilai yang lebih rendah untuk menerbitkan ekuitas baru. Teori pecking order dimulai dengan informasi estimatis karena manajer tahu lebih banyak tentang proyek, resiko, dan nilai perusahaan mereka daripada investor yang luar. Informasi estimatis mempengaruhi pilihan antara pembiayaan internal dan eksternal, dan antara masalah utang atau ekuitas. Oleh karena itu, pada urutan kekuasaan untuk pembiayaan proyek baru, informasi estimatis mendukung masalah utang daripada ekuitas, karena masalah utang menandakan kepercayaan dewan bahwa investasi menguntungkan dan bahwa harga saham saat itu undervalued. Jika harga saham dinilai terlalu tinggi, masalahnya ekuitas akan disukai. Seperti itu. Masalah ekuitas akan menandakan kurangnya kepercayaan. Nah, untuk pengujian teori pecking order belum dapat menunjukkan bahwa itu adalah urutan pertama yang penting dalam menentukan struktur modal perusahaan. Namun, beberapa penulis telah menentukan bahwa ada beberapa contoh di mana yang merupakan perkiraan yang paling baik dari kenyataan. Zeidan, Galin, dan Shapiro pada tahun 2018 mendokumentasikan bahwa pemilik perusahaan swasta Brazil mengikuti teori pecking order. Dan juga Maersk dan Shem Sander pada tahun 1999 menentukan bahwa beberapa fitur data lebih baik dijelaskan oleh teori pecking order daripada teori trade-off. Frank dan Goyal menunjukkan antara lain bahwa teori pecking order gagal di mana ia seharusnya berlaku, yaitu untuk perusahaan kecil di mana asimetri informasi mungkin merupakan masalah yang sangat penting. Seperti itu. Oke, demikian adalah penjelasan saya tentang teori pecking order. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya di sini juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.